Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Ibu selalu berharap semoga semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan ibu juga selalu berharap semoga masih tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, pembelajaran pagi ini yaitu pembelajaran kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran 1 pada pagi hari ini yaitu ada IPS, ada bahasa Indonesia, dan ada IPA. Untuk itu ibu berharap sebelum kita memulai pelajaran, tentunya anak-anak sudah menyiapkan alat belajarnya. Dan tak lupa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku engkau ku Bagaimana anak-anak setelah menyimak video tadi? Video tadi adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, tepatnya di Sulewana. Banggalah kita yang berada di Kabupaten Poso, karena kita memiliki pembangkit listrik tenaga air yang sangat besar. Bukan hanya bangga tinggal di Kabupaten Poso, kita juga harus bersyukur tinggal di negara Indonesia. Karena negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu yaitu sumber daya alam air.
Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh di Indonesia, ada air sungai, ada air laut, ada air danau, ada air terjun. Semua itu dapat kita manfaatkan. Satu, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiga, air dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Untuk itu, bijaklah kita untuk menggunakan air seperlunya. Jangan membuang-buang air. Kita harus harmoni alam. Bagaimana kita dengan alam? Alam sudah menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Untuk itu, kita sebagai umat yang beragama maka harus menjaga dan melestarikan alam ini. Karena air merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi. Anak-anak, sekarang ayo mengamati kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, pada buku ini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar aliran sungai yang dibendung. Dan gambar yang kedua adalah gambar tiang listrik. Telah kita ketahui bersama, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di awal, bahwa manfaat air sangat berguna bagi kehidupan, yaitu kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Di bawah gambar terdapat 3 pertanyaan. Tolong nanti diisi masing-masing di buku ya. Setelah anak-anak mengisi pertanyaan di buku masing-masing, sekarang mari kita membaca percakapan di bawah ini. Disimak baik-baik percakapannya ya. Nah, dalam percakapan tersebut menyatakan bahwa sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber pembangkit listrik tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Anak-anak, setelah membaca percakapan Beni dan Ayah Beni, sekarang ayo mengamati gambar berikut ini. Apa yang anak-anak lihat dari gambar berikut? Ya, tolong diamati baik-baik ya. Nah, setelah itu, ayo membaca. Anak-anak, di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar.
energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu harap anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4. Anak-anak, coba perhatikan di halaman 5 buku siswamu. Ayo berlatih. Tolong nanti semua anak-anak mempraktekkan apa yang akan terjadi jika saklar lampu ditekan. Tulis pendapatmu di buku masing-masing. Tugas yang kedua yaitu menuliskan nama peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Misalnya, 1. Nama peralatan setrika listrik. Kegunaannya yaitu untuk merapikan pakaian. Tolong ya diamati nama-nama peralatan yang menggunakan energi listrik yang ada di rumahmu. Anak-anak, sekarang ayo membaca tentang lingkungan. Ibu harap anak-anak semua masih tetap semangat belajar ya. Sekarang Ibu minta perhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 6 dan halaman 7. Gambar apakah yang anak-anak lihat? Ya, di halaman 6 terdapat gambar lingkungan. Apakah lingkungan anak-anak? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, ada 3 fungsi lingkungan bagi kehidupan, yaitu 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Coba lihat gambarnya, yaitu ada seorang bapak yang sedang menggarap kebunnya. Jadi, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Begitu juga dengan pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan yang kedua, yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Anak-anak, setiap manusia pasti melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan yang ketiga, yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, anak-anak tentu memiliki tetangga, yaitu di sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, depan rumah, bahkan di belakang rumah. Untuk itu, kita tidak boleh berbuat jahat ya di lingkungan tempat tinggal kita. Kalau kita jahat, sudah pasti kita tidak mempunyai teman dan akan sendiri. Apakah anak-anak mau hidup sendiri? Ingat ya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu coba amati gambar yang ada di halaman 7. Itu ada di lingkungan sedang bekerja sama membersihkan got, ada yang mengangkat sampahnya, ada yang mengangkat tanahnya, dan lain-lain sebagainya. Ayo anak-anak, siapa yang tahu manfaat dari bekerja bersama-sama
di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, tentunya manfaatnya adalah pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika kita lakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Banyak manfaatnya. Kemudian, lingkungan yang bersih sudah pasti akan sehat. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita sudah tahu bagaimana cara yang baik yang harus kita lakukan dan cara-cara yang tidak baik terhadap sumber daya alam. Kita harus selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Semoga ilmu dan pembelajaran pagi ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Ingat, harmoni diri, harmoni alam, harmoni sesama. Betapa pentingnya sumber daya alam bagi diri kita dan untuk alam, kemudian juga untuk masyarakat luas. Untuk itu, bijaklah kita menggunakannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.